Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, gak kerasa ya kita sudah masuk ke Leo dekan ketiga. Di bulannya Leo dekan ketiga, sudah mau akhir bulan saja. Terkait itu juga, ada energi apa sih yang mungkin berkaitan dari seseorang yang selama ini banyak sekali perannya dalam hidup kamu, terutama tentang cinta. Seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menarik lagi tentang pembacaan kita kali ini. Energi seseorang yang memiliki peran yang sangat besar di dalam sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk energinya dia untuk saat ini? Apakah ada hal-hal yang memang ingin dia ungkapkan kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek untuk energinya. Ini adalah energinya dia, terhubung kepada sahabat kebahagiaan, terhubung kepada perasaan yang terdalam, perasaannya dia kepada kamu. Hal apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, seperti biasa sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi sedikit ya. Kartu tarot kuntilanak merah masih ada dan masih ready, sahabat kebahagiaan. Stoknya tinggal sedikit. Kalau stoknya tinggal sedikit, sudah terjual, nggak akan Kevin jual lagi ya, sahabat kebahagiaan. Nggak akan Kevin produksi lagi. Untuk tampilan boxnya seperti ini, tarot kuntilanak merah, dan kartunya adalah yang sering Kevin pakai. Ini full menggunakan bahasa Indonesia, dan buku panduannya juga sama, full menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam buku panduan full color. Ini full color, menggunakan bahasa Indonesia juga. Ada maknanya, ada artinya, ada interpretasinya, dan juga ada afirmasinya juga untuk setiap kartu. Mungkin bisa sahabat kebahagiaan gunakan sebagai afirmasi harian, atau mungkin juga untuk membaca seseorang yang mungkin terkait hubungan khusus dengan sahabat kebahagiaan. Karena kartu tarot kuntilanak merah ini Kevin pakai berkali-kali, ini memang terkoneksi banget ke bacaan-bacaan cinta. Dan yang mau pengen memiliki, kalian bisa klik aja di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Untuk harganya, ini adalah harganya ya, udah Kevin munculkan. Itu adalah harganya untuk kartu tarot kuntilanak merah, dan ini original karya Kevin ya. Oke, sahabat kebahagiaan, kita lanjut saja. Kita lanjut untuk energinya. Untuk kartu yang pertama, ini adalah energi dia kepada sahabat kebahagiaan. Ada apa? Ada kartu api keenam. Sahabat kebahagiaan, api keenam ini identik dengan sebuah perasaan bahagia. Sebuah sesuatu hal yang memang dirasa dia seperti ada sebuah dorongan untuk bisa membahagiakan hubungan ini. Ada sebuah semangat di dalam batinnya. Seseorang yang memang saat ini masih ngejalin hubungan khusus dengan sahabat kebahagiaan. Dalam relung hatinya dia yang terdalam, dia memang nyaman sama kamu. Ada etika baik yang mungkin akan banyak kesannya yang dia berikan kepada sahabat kebahagiaan. Ya, bulannya Leo akan segera berakhir, dan kemudian kita menyambut bulannya Virgo. Banyak hal-hal yang sifatnya adalah kenyamanan, banyak hal-hal yang sifatnya adalah mencintai, merawat, dan juga bekerja keras. Itu mungkin akan terjadi pada diri dia. Relung hatinya dia mengatakan bahwa selama ini memang dia berharap banyak terhadap hubungan ini. Bahwasanya sahabat kebahagiaan ini adalah satu-satunya orang yang bisa membuat diri dia itu tenang. Support sistem kamu ternyata banyak mengubah kehidupannya.
yang tadinya dia kayak gini, berkat hadirnya kamu, orang ini bisa mencapai ke titik yang jauh lebih tinggi. Ada rasa syukur yang dia terima dari keberadaan sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Kesatria Udara. Sahabat kebahagiaan, kartu Kesatria Udara ini sangat cocok sekali untuk sahabat kebahagiaan yang hubungannya saat ini nih masih terus berlanjut. Apapun yang terjadi, dia masih bisa menerobos masuk ke dalam pikiran kamu. Sehingga mungkin dalam waktu dekat ini, atau mungkin juga untuk saat ini, kamu sedang memikirkan diri dia. Kamu sedang rindu-rindunya terhadap diri dia. Ya, rindu ini adalah bentuk dari perasaan kamu yang memang tulus mencintai diri dia. Lalu apa sih refleksinya? Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Kevin melihat bahwa di dalam relung hatinya dia memang sangat bersyukur sekali dan berterima kasih banget sama sahabat kebahagiaan bahwa kamu itu memang tipikal orang yang selalu berjuang untuk diri dia. Sehingga orang itu tenang. Dia itu tenang kalau misalkan ada kamu. Dia semakin tenang lagi dan semakin percaya ketika kamu mencintai diri dia. Karena dia merasa aman. Dan sahabat kebahagiaan ini, kamu orangnya tuh cekatan terhadap koneksi hubungan semacam ini. Sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu, kamu yang selalu berperan dulu, kamu yang mungkin yang komunikasi duluan terhadap dia. Dan kesan inilah yang membuat dia tersadarkan bahwa kau adalah orang yang memang serius ketika ngejalin hubungan semacam ini dengan dia. Ini adalah poin positifnya atas apa yang dia lihat tentang diri kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu air ke-7. Sahabat kebahagiaan, dalam relung hatinya dia yang terdalam, dia sedang merencanakan sesuatu kepada kamu. Kalau misalnya ini ada yang hubungannya sama-sama single, dia punya mimpi untuk menikah dengan kamu. Dia punya mimpi yang besar yang pengen diwujudkan satu persatu, dan itu ada kamu. Karena orang ini ya ngerasa bahwa ya aku selama ini berada di tahap ini sampai dengan saat ini itu berkat kamu. Dan sisi support sahabat kebahagiaan membuat diri dia tersadar bahwa peran kamu memang harus ada dalam setiap keberhasilannya dia. Artinya orang ini memang sudah memasukkan kamu ke dalam kategori orang-orang yang paling penting dalam kehidupannya. Air ke-7 ini identik dengan mimpi atau tentang sebuah keinginan. Orang ini punya keinginan di luar dari hubungan ini ya. Tapi dia pengen bahwa kamu adalah bagian dari mimpinya. Kamu adalah support sistemnya yang membuat dia tuh kayak ngerasa bahwa oke, ini loh, aku berhasil sampai dengan ke titik ini karena kamu, karena kita. Dan memang tema yang Kevin dapatkan dari ketiga kartu ini, di dalam relung hatinya dia mengutarakan kata terima kasih. Terima kasih untuk kamu. Terima kasih untuk sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api ketiga. Sahabat kebahagiaan, dia sudah mengambil sebuah keputusan yang bulat ya, bahwa konsekuensi ngejalin hubungan dengan kamu, resikonya dia sudah tahu segalanya. Tapi dia gak pernah ambil pusing ketika ada sebuah permasalahan. Yang dia tahu adalah kita jalani saja apa yang terjadi, kita lalui aja, karena kita berjalan di sini tidak sendiri. Aku berjalan dengan kamu, dan aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Selagi kamu masih tetap ada untukku, selalu mensupport aku, dan aku pasti juga akan mensupport kamu, kemanapun kamu berada. Ada niat baik dalam benaknya, bahwa orang ini masih memiliki sebuah kekuatan, masih memiliki sebuah gairah untuk terus ngejalin hubungan dengan kamu. Dan kabar baiknya, 3 hari dari pembacaan Kevin di sini, Kevin melihat ada mungkin suasana yang membuat kamu tuh kayak semakin dicintai oleh diri dia. Entah apa yang ingin dia ungkapkan, tapi yang jelas kata-katanya dia nanti ini akan meyakinkan kamu bahwa orang ini memang berkomitmen dengan kamu, orang ini memang tulus dengan kamu. Cinta memang mengalir, dan kesan-kesan yang dia berikan kepada kamu adalah bentuk dari keseriusannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Kevin udah feeling sih kartu yang terakhir nih bakalan kartu positif, ternyata memang benar. Kartunya adalah sunflower, bunga matahari. Ya, bunga matahari adalah simbol dari bunga spiritualnya Kevin ya.
yang memiliki tentang kesuksesan, keberlimpahan, keberhasilan, hal-hal yang sifatnya adalah membahagiakan. Sukacita, tawa, canda, rasa penerimaan, rasa syukur, ini masuk ke dalam hubungan kalian. Dan pembacaan Kevin ini mungkin sudah terjadi atau mungkin juga akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Ini adalah akhir dari bulannya Leo. Di dekan ketiga bulannya Leo. Di mana sahabat kebahagiaan akan mendapatkan sebuah keberhasilan, kemenangan, perasaan bahagia. Dan kamu akan mempertahankan ini semua. Hubungan ini. Walaupun sulit. Ataupun bagaimana. Hubungan ini masih tetap bertahan. Karena ada sebuah keberhasilan yang akan kalian dapatkan di sini. Semua yang ada dalam relung hatinya dia mengatakan bahwa untuk saat ini aku bahagia dengan kamu. Untuk saat ini aku memang merasakan hal-hal yang menyenangkan. Karena kamu gak bisa digantikan. Kamu adalah bunga matahari untukku. Ini adalah energinya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Oke, positif energi sahabat kebahagiaan. Ini kartu favoritnya Kevin nih. Makanya Kevin gambar di kartun The Sun dengan karakter seorang perempuan mengenakan baju atau gaun berwarna merah dan ada bunga mataharinya di sini. Sebagai simbol keberanian untuk mencapai sebuah kebahagiaan, rasa syukur, keberlimpahan dan lain sebagainya. Sifatnya ini positif banget. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa dalam relung hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan yang terdalam? Ada api pertama. Sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang pertama yang bisa membuatku tersadarkan bahwasanya kamu memang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Aku memilihmu karena aku memang selamanya tertarik kepada diri kamu. Ini adalah relung hatinya dia yang ingin dia ungkapkan kepada sahabat kebahagiaan. Dalam relung hatinya dia memang bersyukur banget sudah menemukan kamu. Karena kamu itu seperti cahaya di dalam sebuah kegelapan. Orang ini tuh sebenarnya takut kesepian sahabat kebahagiaan. Tapi hadirnya kamu membuat hidupnya tuh jauh lebih bisa berwarna lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api ke-9. Sahabat kebahagiaan, meskipun dia sibuk, dia banyak rutinitas atau apa, kamu gak pernah menutup diri untuk diri dia. Dan sebaliknya, meskipun kamu sibuk, kamu banyak rutinitas, aktivitas, kamu gak pernah menutup diri terhadap diri dia. Inilah yang membuat hari-hari kalian tuh selalu indah. Inilah yang membuat dia itu selalu bisa ngerasain kebahagiaan yang gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pada dasarnya, Kevin lihat mungkin kamu tipikal orang yang sulit jatuh cinta. Atau sulit untuk serius. Tapi dia yang punya banyak kesan membuat kamu tuh bisa seserius ini dengan dia. Dan dia percaya. Dan dia tahu tentang apa yang ada di benak sahabat kebahagiaan. Makanya orang ini ingin mempertahankan hubungan ini dengan kamu. Elemen api lagi dominan di bulan Agustus ini. Artinya gairah. Artinya sebuah keinginan, kekuatan, dan hal-hal yang sifatnya adalah semangat. Ini akan terus berlanjut. Kevin merasakan ya sahabat kebahagiaan, dia tuh punya percaya diri yang kuat banget. Rasa percaya diri dia milikin kamu, dan dia bangga kenal kamu dan punya kamu. Karena kamu tuh udah membuat dia tuh kayak ngerasa bisa terhibur dengan kamu orangnya lucu, kamu orangnya menyenangkan buat diri dia. Dan ini adalah kesan positif. Atau kamu memiliki value yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Ratu Udara. Sahabat kebahagiaan. Ratu Udara ini identik dengan komunikasi. Ya, koneksi, komunikasi kamu dengan diri dia selalu nyambung. Kalau membahas apa, nyambung. Dan dia nggak pernah keberatan untuk energi selanjutnya di sini. Dia nggak pernah keberatan. Kamu mau ngapain, kamu mau seperti apa, dia nggak pernah keberatan. Dia akan support kamu karena dia sudah percaya banget sama kamu.
Kalau orang sudah percaya, rasa cemburu itu bisa dikendalikan. Tapi kalau orang nggak percaya, cemburu itu bisa membabi buta. Jadi sahabat kebahagiaan, coba kamu lihat kekasih kamu pernah cemburu nggak sama kamu? Coba komen untuk sahabat kebahagiaan, kekasih kamu atau dia pernah nggak cemburu? Kalau ada yang bilang ya dia pernah cemburu sama kamu, artinya orang ini melekat banget sama kamu. Tapi dia nggak pernah cemburu sama aku, Kevin. Dia percaya sama kamu karena dia tahu bahwa kamu tuh bukan tipe orang yang mau macem-macem atau mau kemana, istilahnya adalah mengkhianati dia. Dan kamu nggak bisa mengkhianati diri dia, karena yang awalnya kamu tidak mencintai diri dia, kamu yang tidak menyangka bisa jatuh cinta sama dia. Dan ini yang membuat dia tuh punya kesan, oh kamu tuh orangnya memang sulit jatuh cinta, tapi ketika sama aku kamu bisa jatuh cinta sama aku. Ini luar biasa banget loh. Dan inilah yang membuat diri dia percaya dengan kamu. Kalau misalkan ada seumur hidup dia nggak pernah cemburu sama aku, Kevin, ya coba kalian cek apakah hubungannya membosankan atau tidak. Cemburu itu adalah warna dalam sebuah hubungan. Dalam artian cemburu yang bisa dikendalikan. Tapi kalau cemburu yang tidak bisa dikendalikan, itu ada kaitannya juga dengan trauma masa lalu atau hubungan sebelum kamu. Dan itu belum didamaikan, belum ada sebuah penerimaan, makanya dia bisa seperti itu. Mungkin next Kevin akan membahas tentang cemburu, rahasia di dalam sebuah kecemburuan ya. Yang Kevin terapkan pasti selain tarot juga psikologinya juga. Next ya, di tema lain. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada tanah ke-9. Saat kebagian angka 99 menjadi sebuah angel number untuk sahabat kebahagiaan. Kita bahas dulu tentang arti angka 9. Di sini ada api ke-9 dan di sini ada tanah ke-9. Tengahnya adalah ratu udara sebagai signifikator. Angka 99 ini adalah sesuatu hal yang sangat identik untuk bisa memperhatikan intuisi, suara hati, pikiran, dan apapun yang diidekan. Ini memang sangat penting dalam hubungan semacam ini. Dan Kevin melihat bahwa potensi hubungan kalian dan semesta akan membimbing sahabat kebahagiaan menuju sebuah tujuan hidup yang jauh lebih baik lagi. Artinya, koneksi kamu bersama diri dia akan menjadi lebih baik lagi. Dan angel number ini adalah bentuk dari ketulusan kalian yang frekuensinya ini terpancar ke semesta. Karena ada cinta kasih, ada energi positif, maka kalian akan menemukan sebuah tujuan hidup yang jauh lebih membahagiakan. Kartu yang paling terakhir, yang paling atas, ini adalah bunga matahari atau kartu The Sun yang memiliki makna tentang kebahagiaan atau happy ending. Dan kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Kartunya adalah ada tanah ketiga, merawat. Ya, saat kebahagiaan hubungan kamu sama diri dia di dalam relung hatinya dia yang terdalam. Aku masih sanggup dan aku masih bisa merawat cinta ini sebagai bentuk kebutuhanku. Walaupun di sini ada sebuah keinginan, tapi setelah berjalannya waktu, kamu adalah kebutuhan untuk diri dia. Kemarin Kevin sempat nanya ke sahabat kebahagiaan, hubungan kamu sama dia itu keinginan atau kebutuhan? Dan banyak yang berpikir bahwa atau menjawab ini adalah kebutuhan. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka cintanya akan jauh lebih baik lagi. Karena kebutuhan itu vibrasinya di level power, bukan di level force. Kalau keinginan itu ada di level force ya, sahabat kebahagiaan, dimana keinginan itu sumbernya adalah dari hasrat. Jika ada sebuah penolakan, maka akan ada sebuah kemarahan atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman atau takut untuk ditolak dan lain sebagainya. Tapi yang namanya sebuah kebutuhan, ini yang membuat kalian itu paham dan tahu cinta ini akan dibawa kemana. Oke. Kita akan cek untuk
kata hatinya dia yang ingin terungkap kepada sahabat kebahagiaan di dalam sebuah relung hatinya. Ini temanya Kevin kasih judul aja ya. Hal-hal yang berkaitan dari relung hatinya dia, atau semua yang ada dalam relung hatinya dia untuk saat ini. Kita akan cek apa sih kata hatinya dia yang terdalam dalam koneksi ini kepada sahabat kebahagiaan. Yang dia rasakan kepadamu, yang dia tuju kepadamu, yang ada dalam kejujuran hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Apa yang ingin dia sampaikan? Kita tarik dulu untuk energinya. Ini adalah energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Dalam kata hatinya, dia ingin mengungkapkan, ya, aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi. Ketika dia membiarkan kamu pergi, ternyata hatinya akan merasa sakit. Artinya orang ini nggak mau ngelepasin kamu sahabat kebahagiaan. Dan terlebih, jika kamu pergi dari diri dia, orang ini bakal kerepotan. Karena mungkin dia seperti kehilangan sebelah sayapnya. Dan kamu adalah bagian dari sayapnya. Sayap di sini tentang sebuah tujuan, tentang sebuah mimpi, support system. Kalau dia kehilangan kamu, dia tidak bisa terbang. Dia tidak bisa merasakan bagaimana hubungan ini indah. Dan satu hal yang membuat diri dia merasa sakit hatinya adalah ketika dia membiarkanmu pergi. Dan ini sangat menyakitkan bagi diri dia. Ketika dia menelantarkan kamu atau mengabaikan kamu, sebenarnya dia sedang menyakiti diri dia sendiri. Itu adalah ego yang belum bisa belajar untuk dewasa. Tapi mungkin itu sudah dilalui ya sahabat kebahagiaan. Lalu semua yang berkaitan dari relung hatinya dia, apa yang ingin dia ungkapkan? Jangan lupakan aku, karena aku tidak melupakanmu. Sahabat kebahagiaan, ini adalah kata hatinya dia yang sejujur-jujurnya. Bahwa dia tahu ketika kamu tak ada bersama diri dia, hatinya sakit. Makanya orang ini juga sama seperti kamu, tidak bisa saling melupakan satu sama lain. Dan ini adalah sudah masuk ke dalam cinta secara emosional, atau mungkin juga ini sudah masuk ke dalam hubungan cinta secara spiritual. Tapi perlu digarisbawahi ya, cinta secara spiritual itu vibrasinya positif sahabat kebahagiaan. Berada di tahap cinta secara spiritual, vibrasinya positif. Jadi kalau ada yang bilang, aku tersiksa dengan cinta secara spiritual, itu artinya kamu harus mempelajari lagi tentang jenis cinta secara spiritual itu. Karena yang namanya spiritual itu membangkitkan, bukan membuat kita itu jatuh atau membuat kita itu kayak down. Oke, untuk energi yang selanjutnya, kita harus melepaskan satu sama lain. Ya, sahabat kebahagiaan, yang dilepaskan satu sama lain di sini adalah egonya. Karena orang ini pernah memiliki ego yang besar. Ketika dia membiarkanmu pergi, itu adalah egonya dia yang terbesar. Dan dia ingin bilang sama sahabat kebahagiaan bahwa kita lepaskan ego kita. Dan kita harus jujur pada diri kita bahwa kita memang saling mencintai satu sama lain. Dan pada kenyataannya memang kita tidak bisa melupakan satu sama lain. Dan kalian harus tahu sahabat kebahagiaan, ini semua harus diungkapkan. Aku gak bisa ngelupain kamu, dia juga sama gak bisa ngelupain kamu. Harus diungkapkan. Ketika diungkapkan bersama, maka ego itu bisa dilepaskan. Ada kalanya sahabat kebahagiaan ketika kamu memilih pergi, sebenarnya keterbalikan. Kamu pengen mendapatkan sebuah respon dari dia, tanggapannya dia. Apakah dia kehilangan kamu? Apakah ada sebuah validasi dari diri dia ketika kamu hilang darinya? Dan sebenarnya keinginannya adalah aku ingin selalu bersama. Maka dari itu lepaskan yang namanya ego di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, memikirkanmu membuatku gila. Saat kebahagiaan, banyak sekali energi-energi pikiran yang dia rasa tentang hubungan ini. Dan Kevin melihat ya saat kebahagiaan untuk saat ini, untuk detik ini juga, orang ini sedang memikirkan kamu. Dan setelah itu dia akan chatting kamu atau mengungkapkan sesuatu kepada sahabat kebahagiaan.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, alam semesta berjuang agar jiwa kita untuk bersama. Ya, seperti yang Kevin sebutkan tadi ya, soal kebahagiaan, semesta memang berperan khusus untuk hubungan ini menjadi lebih indah lagi. Seperti yang Kevin sebutkan di makna angel number angka 99. Dan di sini kartunya juga muncul, ada peran alam semesta di sini. Yang memang berjuang agar kalian bisa bersama. Maka dari itu, coba belajar tentang jenis cinta secara spiritual. Seperti video-video yang sempat atau yang sudah Kevin share kepada sahabat kebahagiaan. Dengan cara mempelajari itu, kekuatan cinta kalian akan tumbuh. Dan semesta pasti akan berjuang untuk hubungan kamu ke hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku rindu percakapan kita dan suara-suaramu. Ya, tunggu sahabat kebahagiaan, nanti orang ini akan telepon kamu. Karena dia rindu suara kamu. Orang ini betah ketika mendengar suara kamu. Dan mungkin yang lebih uniknya lagi, kalian bisa ngobrol berjam-jam. Mungkin hanya pengen tahu rutinitas aktivitasnya, atau mungkin dia hanya pengen dengerin suara napas kamu doang. Ada yang seperti itu sobat kebahagiaan. Dan di sini Kevin melihat dia memang sedang rindu. Dan pasti dia akan menghubungi kamu untuk telepon cukup lama sampai handphone kamu panas. Atau mungkin juga bertemu secara langsung untuk mendengarkan cerita-cerita dari sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah relung hatinya dia kepada diri kamu. Kevin, aku diblokir sama diri dia. Ya, mudah-mudahan yang diblokir atau apapun ada sebuah etika baik bahwa dia rindu tentang suara kamu. Jika bacaan ini bukan untuk sahabat kebahagiaan, tapi keterbalikan kamu lagi diblokir sama dia, afirmasikan energi positifnya. Apapun energi positif yang Kevin sampaikan dari pembacaan ini, afirmasikan di dalam diri kamu. Jika mungkin kamu ada yang hubungannya atau komunikasinya lagi diblokir, lagi nggak baik-baik saja dengan diri dia, berafirmasi, katakan, hai, misalkan namanya adalah Kevin. Hai Kevin, aku tahu untuk saat ini hubungan kita lagi tidak baik-baik saja. Tapi aku percaya dan aku yakin kamu akan merindukanku. Karena kita sudah melewati banyak waktu. Aku adalah orang yang selalu kau ingat. Kamu akan segera menghubungi aku. Dan aku tahu kamu mendengarkanku di sini. Ini akan terkoneksi kepada dia. Dengan cara berafirmasi akan meningkatkan vibrasi emosional sahabat kebahagiaan berada di level power. Tapi ketika kamu mungkin hanya bermuram durja, mengeluh dan lain sebagainya, sedih, vibrasi kamu untuk menarik segala sesuatu hal yang positif itu akan lebih sulit. Karena tingkat pertama untuk bisa masuk ke level power itu adalah berani. Dan berani ini adalah bagian dari afirmasi. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Aku menyembunyikan keinginanku yang sebenarnya kepadamu. Apa keinginannya dia yang sebenarnya kepada sahabat kebahagiaan? Hidup bersama denganmu. Menua bersama denganmu. Orang ini terkadang menyimpan atau menyembunyikan rindunya. Mungkin ini ada kaitannya di pembacaan Kevin tema kemarin. Tentang sebuah rindu. Seseorang yang lagi kangen sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Kumohon jangan benci. Kumohon jangan benci aku yang telah ghosting kamu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ternyata di dalam relung hatinya dia nyesel loh. Pernah ninggalin kamu. Kita bahas tentang dua kartu ini. Aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi. Artinya di bacaan ini dia pernah ghostingin kamu atau dia pernah ninggalin kamu begitu saja. Dan setelah tahu kenyataannya, hal ini membuat diri dia menyesal. Dan ada rasa sesal bahwa kumohon jangan benci aku yang telah ghostingin kamu. Kamu tidak pantas untuk mendapatkannya. Ini adalah kesalahannya dia di dalam egonya. Makanya dia di sini berkata bahwa kita harus melepaskan satu sama lain, yaitu ego kita masing-masing. Dan ego yang paling besar ternyata di dalam diri dia. Dan di sini dia sadar, dia tahu bahwa dia pernah membuat kamu menyesal atau membuat kamu sakit. Di-ghostingin dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku tidak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Ternyata jujur sahabat kebahagiaan. Kamu gak bisa digantikan. Kamu adalah sesuatu hal yang besar. Dan dia memang tidak pernah
bisa mencintai seseorang selain diri kamu. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang dia cintai. Ini adalah kejujuran hatinya dia dalam relung hatinya. Lalu kata hati yang selanjutnya. Aku merasa sangat bersalah atas tindakanku dan apa yang aku katakan kepadamu. Ada sebuah perenungan, ada sebuah introspeksi dalam benaknya dia. Sehingga dia berpikir bahwa aku ingin memperbaiki hubungan ini menjadi lebih baik lagi dan aku siap melayani kamu dalam kekuatan cinta ini. Secara emosional, orang ini memang sudah tahu apa kesalahannya dia dan apa yang harus dia lakukan. Karena mungkin ini yang membuat dia tersadarkan. Yang bisa membuat dia tersadarkan adalah sebuah waktu. Waktu yang mendewasakan diri dia. Waktu yang membuat diri dia tahu bahwa kamu adalah kebutuhan. Bukan lagi sebagai keinginan, tapi kamu adalah sebuah kebutuhan. Sehingga dia berpikir bahwa aku tahu kesalahanku, aku tahu apa yang pernah aku perbuat kepada diri kamu. Sehingga dia akan berupaya untuk bisa merubah hubungan ini menjadi yang lebih baik lagi. Ini adalah energinya dia. Cukup positif ya sobat kebahagiaan untuk energi dia. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek. Untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Sagittarius. Ada Sagittarius hadir, selanjutnya di sini adalah Scorpio, ada Scorpio, selanjutnya di sini adalah Taurus, lalu selanjutnya adalah Gemini, lalu di sini adalah Capricorn, lalu di sini ada Virgo, untuk selanjutnya adalah Aries, lalu di sini adalah Libra, selanjutnya adalah Leo. Oke, tuan rumahnya Leo dan Leo di sini muncul, dan yang terakhir adalah Pisces. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama, ini juga sama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk inisial nama. Inisial yang pertama adalah huruf V untuk Vera, lalu di sini ada huruf G untuk Gama. Selanjutnya di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya ada huruf S untuk Singapura. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya adalah huruf Z untuk Zero. Lalu selanjutnya ada huruf H untuk Hotel, ada huruf F untuk Fanta. Lalu selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya di sini ada huruf X untuk Christmas, ada huruf D untuk Delta, ada huruf U untuk Ultra. Selanjutnya adalah huruf N untuk Nano. Selanjutnya ada huruf E untuk Eropa. Lalu di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf J untuk Jamaica. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya terkait apa yang ada di dalam relung hatinya dia saat ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Selamat kebahagiaan. Kalian juga tekan tombol notifikasinya biar kalian mendapatkan informasi-informasi atau bacaan-bacaan yang Kevin share ya. Karena setiap pembacaan itu pastinya berurutan dari bacaan yang lalu dan bacaan saat ini. Pasti berurutan. Dan kebanyakan kayak gitu. Energinya adalah ngikutin alur. Yang mau personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.